Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali di malam ini kita melanjutkan pembahasan dari Kitabul Kaba'ir, pembahasan berkaitan dengan dosa-dosa besar yang datang di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di bab Al-Qalaq wal Ittirab, yaitu berkeluh kesah serta tidak terima takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Penulis di sini telah menyebutkan kepada kita pentingnya untuk senantiasa ridha terhadap takdir dan ketentuan Allah, mau itu yang kita sukai ataupun yang tidak kita sukai. Karena di balik takdir Allah yang tidak kita sukai sebenarnya terdapat banyak kebaikan. Dan di sini perlu diperbedakan, ya. Harus kita pahami perbedaan antara mengeluh, berkeluh kesah dengan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkeluh kesah, ya, mengeluh itu bentuk tidak terima. Kalau orang mengeluh terhadap takdir Allah, itu bentuk tidak terima. Tapi kalau orang mengadukan kesulitannya kepada Allah, maka itu adalah hal yang memang dicontohkan oleh para nabi. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran, innama ashku basi wa huzni ilallah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ucapan dari Nabi Ya'qub, sungguh saya hanya mengadukan basi, ya, kesusahan, wahuzni, dan kesedihanku, ilallah, hanya kepada Allah. Jadi boleh kita mengadu kepada Allah, ya Allah saya lagi susah, ya saya butuh ini, saya kekurangan ini, itu boleh. Ya Allah, ya saya susah mengatur ini. Jelas ya? Yang tidak diperbolehkan adalah mengeluhkan. Iya. Bagaimana bentuk mengeluhkan? Ya dengan cara tentunya menolak, tidak terima terhadap apa yang Allah sudah tetapkan. Misal dia berdoa, ya dia bukan mengadu kepada Allah, tapi menunjukkan penolakannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia sampaikan misalnya, ya Allah, kenapa saya ditakdirkan begini? Saya enggak sanggup ini, saya enggak terima ini. Nah itu, apalagi kalau dia ucapkan saya tidak sanggup ini, nah itu enggak mungkin. Karena ayat di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa
wus'aha. Allah tidak bebani seseorang, mau itu beban berupa kewajiban ataupun beban berupa kesulitan, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi ketika kita dapat hal-hal yang membebani kita dari musibah, dari ujian, dari cobaan, dari kesulitan, sebenarnya kita mampu. Ya, sebenarnya kita mampu melewati hal tersebut. Hanya saja karena kurangnya kesabaran, ya muncullah bentuk berkeluh kesah, yang mengeluh, menolak. Ya, apa yang Allah takdirkan dan tetapkan. Kalau mengadukan kesulitan itu hal yang wajar. Justru di antara bentuk keimanan yang paling tinggi kalau seorang itu ya mengadukan kesulitannya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu bentuk keimanan yang paling tinggi. Dia cukupkan dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Ada orang kadang butuh ini, butuh itu, tapi ya dia bergantung hanya kepada Allah. Tidak mau dia minta kepada orang. Tidak mau dia minta kepada orang lain. Iya. Kemudian berikutnya penulis membawakan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa asy-syadidu bis-sur'ah. Innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, orang yang kuat itu bukanlah orang yang dimana ya dia bisura'ah. Iya, sura'ah dalam artian dia kuat ya, membalas ini, menahan itu. Enggak. Bukanlah orang yang kuat itu yang tahan banting seperti itu. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Ya, apa hubungannya berkeluh kesah dengan hadis ini? Ya, hadis ini menunjukkan kepada kita orang yang kuat itu dia sebenarnya tidak akan pernah mengeluh, tidak akan mengeluhkan keadaan. Dia yang yamliku nafsahu, mampu menahan dirinya mengeluhkan takdir Allah, menahan dirinya yang meminta-minta kepada selain Allah. Ini bimbingan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada hal-hal yang membuat kita marah, ya, benci, tidak terima, itu harusnya ya kita tahan diri kita. Makanya datang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang yang beriman itu wa idza ma ghadibu yakfirun hum yakfirun. Kalau orang beriman itu marah, jelas ya, ada hal-hal yang tidak mereka sukai, hum yakfirun, mereka memaafkan. Itu ciri dari orang yang beriman. Jelas ya? Wa idza ma ghadibuhum yakfirun. Dan apabila mereka marah, tidak senang terhadap sesuatu, maka mereka hanya memaafkan. Ya. Ini orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sifatkan demikian. Karena anggaplah misalnya kita marah pun, kita mau menuntut hak kita kembali, ya, kalau memang bukan takdir kita, tidak akan kita dapatkan.
Anggaplah hak kita ya, dizalimi oleh orang, diambil, dirampas oleh orang lain. Ya sudah, maafkan saja. Karena pada hari kiamat pasti Allah kembalikan hak kita. Jadi tidak perlu khawatir. Iya. Berkaitan dengan hak yang dirampas oleh orang lain dari diri kita. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan. Iya. Berkaitan dengan orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina sabaru. Mereka adalah orang-orang yang bersabar. Iya. Tidak membalas ketika marah, tidak mengeluh ketika ada hal-hal yang dia benci. Ya, cukup dia jalani. Karena setiap dari apa yang tidak kita sukai, ya, di baliknya terdapat banyak kebaikan. Dan di sini Nabi SAW itu menggambarkan orang yang kuat itu bukan yang mampu membalas, bukan orang yang mampu membalas. Kalau dizalimi, kalau dilukai, kalau ini dia membalas. Ya tidak. Jelas ya? Tapi yang kuat itu yang menahan dirinya. Yang menahan dirinya. Dan dari sini juga terdapat pelajaran bahwasanya kalau orang itu menuruti marahnya, dia ikuti hawa nafsunya saat marah, yu'addu kabiratun min kaba'iriz dzunub, terhitung sebagai dosa besar. Ya, kalau kita marah, ada hal-hal yang ingin kita lakukan, jelasnya balasan, padahal balasan itu tentunya maksiat, tentunya dosa, atau bahkan boleh terjadi pembunuhan atau sekedar ucapan. Iya, kita marah tapi bahasanya keluar kotor. Hah? Ya, dia bawa-bawa kebun binatang. Paham ya? Dia semua. Iya. Maka ini tentunya termasuk dosa besar. Paham? Karena membalas itu, kalau kita membalas kejelekan orang dengan bentuk dosa, celaan, itu dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ka'an yasabballah, itu sama seperti mencela Allah Subhanahu wa taala. Karena sebenarnya kejelekan yang kita dapatkan itu kan takdir. Jelas? Ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencela di situ, ya, itu sama dengan mencela takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini sejalan juga dengan hadis yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam hadis qudsi, yu'dhini ibnu Adam yasubbu ad-dahr wa ana ad-dahr. Manusia telah melukai saya. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, menyakiti saya. Dalam artian yasubbud dahr, orang-orang mencela waktu. Ya, dia mencela hari sial ini. Paham ya? Nah, ini hari tidak bagus. Wa ana dahr. Padahal kata Allah, saya adalah waktu. Maksudnya Allah adalah yang mengatur itu semua di waktu itu. Jadi ketika kita dapat musibah di waktu itu,
Itu sama kita mencela Allah yang sudah menetapkan musibah terjadi di situ. Paham? Karena tidak ada hari sial. Iya. Tidak ada istilahnya ini hari sial. Iya. Atau anak misalnya ya, anak tidak mau mendengar, ya dibilang anak cilaka. Iya. Itu kan banyak orang tua begitu. Ya dia bahasakan anaknya, kau memang anak cilaka kau. Ya waliyadzubillah. Padahal jelas-jelas ya anaknya itu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun misalnya anaknya tidak mau mendengar, itu kan ujian. Kalaupun itu ujian, kan takdir Allah. Kita mau mencela di situ. Iya, maka tidak diperbolehkan. Kemudian berikutnya, oleh Bukhari disebutkan oleh Imam Bukhari, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ausini, wahai Rasulullah, berilah saya wasiat." Maka Nabi menjawab, "La taqbab." Faraddada miraran, qala la taqbab, janganlah marah. Kemudian Nabi mengulang-ulang ucapan tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan satu hal, ya jangan marah. Ya, terhadap apa saja. Ya, ini bikin emosi, marah lagi. Ya, istrinya bikin, ya. Pokoknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu wasiat, itu tidak boleh marah. Ya. Dan rahasia dari alasan mengapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang marah, karena orang kalau marah itu lam yadri ma yaqulu aw yaf'al, dia tidak sadar apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Ya nanti sebentar hilang marahnya baru sadar. Iya. Anggaplah misalnya perempuan istri marah sama suaminya, ya lama sekali pulangnya, nah blokir nih, blokir kita. Iya, akhirnya suaminya tidak pulang-pulang, baru sadar istrinya, mana ini suamiku, nah bukan blokirnya. Jelas ya? Nah itu demikian, orang yang marah itu dia tidak paham ya apa yang dia ucapkan atau apa yang dia lakukan. Nanti sebentar kalau sudah reda marahnya baru sadar. Ini rahasia dari wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqdab. Atau kadang dia ucapkan kalimat ya yang sebenarnya bentuknya kekufuran. Ya, makanya di antara contoh juga yang disebutkan oleh para ulama, sama halnya dalam berumah tangga, kalau marah diam aja. Ya, kalau marah diam saja. Ya, jangan ada apa-apa yang kita bikin. Iya. Sama siapapun. Ya, mau sama istri, mau sama anak, jelas ya, atau mau sama suami. Kalau marah betul tidur. Ya, bangun gitu sadar gitu. Karena sudah mimpi lah. Ya, selesai dilupakan itu masalah. Iya. Ini karena kadang dalam rumah tangga kalau orang marah, ya sebentar dia ceraikan istrinya. Iya. Atau sebentar istrinya dia bilang, kasih pulang lah. Nah ini makanya harus ditahan. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ulangi, la taqdab. Nabi ulangi terus, karena di situ syaitan akan masuk. Ya, kalau dia sudah marah, ini waktunya. Nah, itu kesempatan bagi mereka, ya, untuk menjadikan manusia tergelincir di dalamnya. Kemudian kata penulis di sini, ya beliau juga
menyebutkan bahwasanya kalau orang marah, ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, ada tambahannya. Kalau orang marah ya terhadap orang lain, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya satu kalimat supaya kita berhenti marah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari sahabat Sulaiman radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya mengetahui sebuah kalimat yang dimana kalau seorang itu mendapatkan sesuatu pada dirinya berupa rasa marah, maka akan hilang marahnya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini ya ajaran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena orang marah itu syaitan yang sebenarnya ya kompor dia. Jelas ya? Hal-hal yang sebenarnya biasa, kita tidak perlu marah di situ. Nah, syaitan selalu cari-carikan celah supaya kita marah sama suami, marah sama istri. Iya. Makanya Allah mengingatkan, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau syaitan membisikkan ya kepada diri kalian sesuatu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kita marah, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali ya. Apalagi hal-hal yang kecil. Iya. Kadang ada orang selesai rumah tangganya, selesai maksudnya bubar, tamak nih. Iya, bubar cerai antara suami dan istri. Itu kadang gara-gara masalah sepele. Iya, kadang gara-gara masalah sepele. Ya, harusnya bisa dipertahankan tapi tidak bisa. Iya. Tidak semuanya harus kita tinggikan suara, angkat suara, tidak perlu. Iya. Apalagi biasanya kalau hanya masalah baju, kadang orang kan pulang kerja, ya mungkin dia mau istirahat, bajunya terhambur di sana sini, ya berteriak-teriak itu istrinya. Tidak ditahu juga itu tempat simpan baju, misal, atau sudah mandi handuknya dan lempar di kasur. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan orang berbicara lemah lembut. Iya. Paham ya? Ya, jadi ini dalam berumah tangga itu diperhatikan sebenarnya. Ya, demikian pula dalam hal-hal yang lain. Kalau ada hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu marah di situ, ya kenapa harus marah? Kalau kita sambil marah-marah juga masalah tidak akan selesai. Ya. Tapi coba kalau dikasih motivasi orang, nah, ya misalnya istrinya tidak pernah pakai kaos tangan, kalau keluar rumah, ya jangan lagi marah-marahin, berdosa gitu kita. Tiap keluar tidak pakai kaos tangan, ya ini sudah belajar tidak tutup auratnya, tidak perlu begitu. Iya, tinggal kita bilang kalau 1 bulan pakai kaos tangan terus tidak dilupain, saya ajak ke liburan. Nah selesai, nah pakai terus itu kaos tangannya. Nah, ya itu banyak hal-hal sebenarnya bisa diselesaikan, ya tanpa perlu marah-marah. Justru kalau kita marah tidak akan selesai itu masalah. Kemudian berikutnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad an Abi Dzar radhiyallahu anhu marfu'an, dari sahabat Abu Dzar, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda,
qad aflaha man akhlasallah qalbahu lil iman wa ja'ala qalbahu saliman wa lisanahu shadiqan wa nafsahu mutmainnatan wa khaliqatahu mustaqimatan wa ja'ala udhunahu mustami'atan wa 'ainahu nadhiratan fa ammal udhun fa kim'un wa ammal 'ain fa mu'abbiratun lima yu'il qalb wa qad aflaha man ja'ala Allahu qalbahu wa'iyan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aflah, sungguh telah beruntung orang yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hatinya murni menerima keimanan. Ini beruntung orang yang seperti ini, tidak ada kemunafikan di dalam hatinya, tidak ada penolakan terhadap apa yang Allah tetapkan, selalu menerima apa yang Allah takdirkan. Itu bentuk keberuntungan. Iya, bentuk keberuntungan ketika Allah memurnikan hati seseorang dalam keimanan. Dan iman diantaranya mengimani apa yang Allah sudah berikan. Jelas ya? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran pentingnya hati yang murni. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat tidak akan bermanfaat harta dan anak-anak kecuali orang yang datang dengan hati yang selamat. Ya, selamat hatinya dari penyakit-penyakit berupa tidak terima terhadap takdir Allah, penyakit berupa marah, ya, dengki, iri. Jelas? Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dan di dalam hadis, ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sini menyebutkan hal tersebut sebagai keberuntungan yang sebenarnya. Ya, yang keberuntungan yang sebenarnya ketika orang itu Allah berikan hati yang ya murni, bersih, menerima keimanan. Makanya kita ini juga jangan sering luarnya saja diperhatikan. Ya, bajunya cantik, songkoknya baru, sendalnya mahal, tasnya bagus, cukurnya rapi, ya, motornya mantap, mobilnya mahal, macam-macam. Orang hanya mau memperbaiki luarnya, tapi dalamnya tidak dia tata. Hati itu paling penting untuk ditata. Ya. Makanya para ulama itu banyak yang perhatian terhadap hati. Mereka tidak perhatikan itu. Mau zahirnya orang bagaimana, yang mereka nilai adalah hati orang lain. Karena hati juga menjadi penilaian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya datang di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebutkan demikian, bahwasanya Allah menilai seseorang itu dari hatinya. Ya, Allah menilai seseorang itu dari hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari rupa kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Ini hati yang menjadi penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beruntung yang pertama tadi hatinya suci, ya, murni terhadap keimanan. Wa ja'ala qalbahu saliman. Allah jadikan hatinya selamat, ya, lurus,
selamat dari penyakit-penyakit yang ada, selamat dari kesyirikan, itu yang paling penting. Kemudian setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa lisanahu shadiqan, lisannya jujur. Lisannya itu jujur. Tidak ada kedustaan dari lisannya, tidak ada ghibah, tidak ada namimah, mengadu domba. Bahkan tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat. Jelas ya? Tidak ada ucapan yang tidak bermanfaat. Dan kejujuran ini syiar dari Islam. Bukti keislaman orang kalau dia jujur. Jelas ya? Makanya Nabi SAW juga sebutkan, alaikum bis-sidq, fa inna as-sidq yahdi ilal birr, wa innal birr yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk selalu jujur. Jujur saja apa adanya. Iya. Kalau memang baru kecik bangun, baru kecik mandi, jangan bilang OTW, Mak. Kan dari hal-hal yang kecil. Jelas ya? Iya. Janjian sama orang gimana mungkin? Baru mau ke kamar mandi dia bilang OTW. Di jalan, Mak. Nah, jalan kemana dulu? Jelas ya? Ini Nabi kita alaihi salatu wassalam selalu ingatkan, karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Dan muslim itu juga harus selalu menjaga ucapannya. Itu sidq, ya, bukan sekedar dia ucapannya sesuai dengan kenyataan, tidak. Ya, tapi ucapannya juga itu tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti orang lain. Ya, karena setiap dari ucapan itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya disebutkan, ya, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula Imam Tirmidzi, dari sahabat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apakah kita akan dimintai pertanggungjawaban atas lisan, atas ucapan? Maka Nabi bilang, ya, waihak, ya, atau ucapan yang semisalnya. Saya lupa dalam hadis itu apa Nabi ucapkan. Yang jelasnya setelahnya Nabi bilang, wahal yakubbun nas ala wujuhihim, ya, fi nar jahannam illa hasaidu alsinatihim. Kira-kira apakah ada sebab lain orang dimasukkan ke neraka jahanam kalau bukan karena ucapannya? Artinya kebanyakan orang masuk ke dalam neraka, kata Nabi SAW, itu karena ucapannya. Kebanyakan karena ucapannya. Makanya disebutkan orang yang bisa tahan ucapannya, nah itu qad aflaha, sungguh sangat beruntung. Wa nafsahu mutmainnatan, dan jiwanya mutmainnah, tenang. Nah, ini pembahasan kita. Kalau ada masalah ya santai saja, dunia aja. Ya. Kalau dijalani selesai gitu nanti. Tentunya dengan usaha yang maksimal. Harus selalu tenang. Jiwa itu, ya, kalau selalu menerima apa yang Allah tetapkan, nah itu luar biasa. Akan tenang itu jiwanya. Jelas ya? Tapi coba mengeluh sedikit. Ya. Mengeluh saja, pasti akan kelihatan tidak ada ketenangan, tidak terima terhadap takdir Allah. Dia usahakan cari jalan yang lain. Tapi kalau dia terima itu, begini mau pada. Hah? Ini memang sudah takdir Allah, kita jalani saja. Iya. Ini kalau orang membenci dari apa yang Allah tetapkan, akhirnya hatinya tidak akan tenang. Jelas ya? Makanya banyak orang meskipun bergelimangan harta, ya, bergelimangan kekayaan ini dan itu, punya ini, ya punya itu, punya banyak hal,
di kehidupannya, jiwanya tidak tenang. Paham? Ya. Ada HP-nya bagus, misalnya pakai iPhone 15, keluar lagi iPhone 17, tidak tenang. Harus yang 17. Ya, misalnya. Jelas ya? Nah, ini tidak menerima dari apa yang Allah berikan. Orang tenang saja. Iya. Demikian pula dalam masalah musibah, dalam masalah ujian, orang terima saja. Iya. Kita harus selalu ada bentuk apa? Yang merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan, dan harus ada kesabaran terhadap apa yang Allah ujikan. Karena kalau tidak ada bentuk ridha dan terima terhadap apa yang Allah tetapkan, ya begitulah jadinya. Kemudian berikutnya yang keempat, jadi tadi yang pertama hati yang murni menerima keimanan, ya, serta lurus dan selamat. Kemudian yang kedua lisan yang jujur. Kemudian yang ketiga hati yang jiwa yang tenang. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, khaliqatuhu mustaqimah. Iya. Maksudnya akhlaknya itu baik. Akhlaknya itu baik. Dia jaga akhlaknya. Dia jaga apa? Akhlaknya. Karena Nabi SAW ingatkan, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan lakukanlah kebaikan setelah kamu terjatuh dalam kejelekan. Ya, ini kadang salah diterjemah ya. Orang kadang bilang lakukanlah kebaikan setelah kamu melakukan kejelekan. Ya, artinya dia melakukan kebaikan kapan? Kalau sudah di kejelekan. Ini bahaya juga. Ya, maksudnya di sini Nabi SAW ingatkan, kalau kamu terjatuh dalam kejelekan, kesalahan, yang dimana hal itu pasti ada. Iya, yang namanya manusia pasti salah. Iya, jelas ya. Kalau kata teman saya, Ustadz juga manusia. Ya, jatuh juga dalam kesalahan, tapi diingatkan, ya, lakukan kebaikan setelahnya, tamhuha, itu akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Digandengkan dengan ketakwaan. Di awalnya tentang ketakwaan, di akhirnya tentang akhlak. Iya, kepada sesama manusia. Dan itulah perintah Allah. Di antara bentuk kita bertakwa kepada Allah, kan akhlak kita jaga. Paham ya? Apakah artinya takwa? Hah? Apa artinya takwa? Hah? Apa? Ya, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Itu takwa. Dan kita tidak akan bertakwa kalau tidak jalankan perintah. Dan Allah memang perintahkan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Tidak akan bertakwa kita kalau tidak ucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Jadi ucapkan hal-hal yang baik kepada orang. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Al-Baqarah Allah tegaskan, wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah ucapan yang baik kepada manusia. Kemudian yang kelima, udhunuhu mustami'ah. Allah berikan juga pendengaran yang, ya, telinga yang bisa mendengar. Karena ada orang punya telinga tidak mendengar. Jelas ya? Ini maksudnya apa? Ya, dia mendengarkan dari hal-hal yang bermanfaat. Ya, dari zikir, dari bacaan ayat-ayat. Karena ada sebagian orang dia gunakan telinganya ya bukan untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Ya. Hanya untuk dengarkan hal-hal yang sia-sia,
hanya untuk dengarkan gosip, nah, hanya untuk mendengarkan musik. Nah, itu termasuk ketidakberuntungan. Ini yang kelima. Jadi orang yang beruntung, dia gunakan telinganya untuk mendengar hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik. Kemudian berikutnya, yang keenam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ainahu nadhirah, dan matanya bisa melihat. Allah berikan mata bisa melihat. Dalam artian bukan melihat yang kita pahami, bisa lihat A, lihat B. Tapi yang dimaksudkan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melihat kepada hal-hal yang bermanfaat. Tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sudah 3 ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu atau yang pertama dan kedua tadi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan hati yang lurus, yang selamat, yang murni menerima keimanan. Kemudian yang kedua, lisan yang jujur. Kemudian yang ketiga, jiwa yang tenang. Kemudian yang keempat, akhlak yang baik. Kemudian yang kelima, telinga yang mendengar. Sudah 3 ini. Sudah ada telinga, sudah ada lisan, sudah ada hati. Inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini yang keenam, dengan mata. Allah berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Berkaitan dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan untuk memahami, untuk berpikir. Mereka punya mata tapi mereka tidak gunakan untuk melihat. Dan mereka punya telinga tapi mereka tidak gunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih tersesat. Karena hewan meskipun dia punya mata, punya telinga, tapi kan tidak diberikan nikmat untuk membedakan mana baik mana buruk. Jelas? Jadi ketika dia tidak bisa bedakan mana sampah, mana makanan, wajar. Ngerti maksudnya? Misalnya sapi, atau kambing. Mana kambing tahu ini rumput, ini ayam, ini sampah. Yang jelas di mana dia disimpan, sembarang bisa termakan. Tidak bisa bedakan mana baik mana buruk. Tapi orang kalau dia bisa bedakan mana baik mana buruk, dan dia tidak mau melakukan yang baiknya, tidak mau tinggalkan yang buruknya, pasti lebih jelek keadaannya dibandingkan hewan tadi. Hewan tidak bisa bedakan mana baik mana buruk, wajar, karena memang tidak diberikan nikmat itu oleh Allah. Kalau manusia tidak bisa bedakan mana baik mana buruk, aneh. Jelas ya? Dia tidak bisa bedakan mana sampah mana makanan. Kecuali manusia memang tidak ada akalnya. Orang gila maksudnya. Jelas ya? Jadi kalau ada orang misalnya dia tidak gila, tapi kelakuannya kayak orang gila, maka lebih buruk dari orang gila. Ini permisalan dari Allah Subhanahu wa taala menyamakan itu tadi. Orang kalau punya telinga tidak mau mendengar, atau punya mata tidak mau melihat, atau punya hati dia tidak mau gunakan untuk berpikir, itu seperti hewan, bahkan lebih tersesat daripada hewan. Hewan wajar. Manusia diberikan ilmu, diberikan pemahaman, tapi dia tidak mau lakukan mana baik untuk dunia dan akhiratnya, itu aneh. Itu aneh. Kemudian berikutnya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
juga menyebutkan, ya, sebagaimana dalam hadis yang telah kita bacakan tadi, wa qad aflah, sungguh telah beruntung orang yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang Allah jadikan hatinya, orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hatinya sebagai wa'iyan, ya, sebagai tempat untuk menampung apa? Ya, menampung zikir kepada Allah, ya, menampung tafakkur, ya. Hatinya itu dia menampung cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keberuntungan. Dan yang sebaik-baiknya kita tampung itu adalah ilmu dari Al-Quran dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Makanya diingatkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, qalbul mu'min qalbun hayyin mustanir shadiq. Hati orang yang beriman adalah hati yang hidup dengan mengingat Allah, mustanir, ya, mendapatkan cahaya berupa ilmu dari Allah, shadiq, dan jujur, ya, betul-betul karena Allah. Tiga ini, hidup, mendapatkan cahaya, dan jujur. Jelas, ya? Fanzur qalbak min ayyil qulubihu, maka perhatikan hatimu, hati yang manakah dia. Ini dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan diantara bentuk juga yang beliau ingatkan di sini, hati itu ada tiga. Iya, hati itu ada tiga. Yang pertama kata beliau, hati orang yang beriman. Tadi, hatinya hidup dengan mengingat Allah, bercahaya dengan ilmu dari Allah, kemudian jujur. Tahu hati yang jujur? Hati yang mengamalkan ilmu yang didapatkan dari Allah. Itu jujur, bentuk kejujuran. Makanya itu disebutkan dalam bait syair, ya, berkaitan dengan cinta yang jujur. Bagaimana cinta yang jujur? Law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu fa innal muhibba liman ahabba muti'u. Seandainya cintamu jujur, ya, cinta asli, jelas, ya, bukannya cinta palsu, ya, la ata'tahu, pasti kamu akan dengar, kamu akan taati. Karena kalau seseorang mencintai sesuatu, ya, maka dia akan taat kepadanya. Jelas, nih? Nah, jadi ini suami bisa dipakai ini. Kalau istrinya tidak mau mendengar, kayaknya kita sudah tidak cinta saya. Kalau kita jujur, ya, harusnya kita taat, mendengar. Itu bentuk kejujuran. Sama hati yang jujur, hati orang beriman itu mendengar, ya, mentaati yang Allah perintahkan. Kemudian hati yang kedua, kata penulis, qalbul marid, ya, qalbul marid, hati yang sakit, yang berpenyakit, itulah hatinya orang-orang munafik. Hatinya orang-orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Wa huwa qalbul kafir, itulah hatinya orang-orang kafir. Ya. Jadi tiga itu. Kalau hati orang yang beriman, dia hidup, ya, bercahaya, serta jujur, dia mengamalkan apa yang dia dapatkan. Kalau hatinya orang-orang yang munafik, ya, dia sekedar dapat pemahaman tapi dia tidak amalkan, hatinya tidak jujur. Kalau orang-orang kafir, ya, tertutup, dia tidak mau dengar memang. Jelas, ya? Ya, saya pernah bicara sama orang, itu ada satu masalah pernah terjadi. Ya, kita berbicara berkaitan dengan masalah, ya, bagaimana orang kadang mengundur waktu sholat karena ada hal yang penting sekali tidak bisa ditinggalkan. Kalau ditinggalkan akan jadi masalah.
Itu kan dimaklumi. Ya. Jangankan itu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja itu kalau panas di waktu zuhur sangat terik, Nabi undur waktu sholat. Nabi undur waktu apa? Sholat. Ya. Pernah ada teman ya marah-marah. Dia bilang, kenapa kita itu semua katanya sunnah, katanya ustadz, dia undur waktu sholat. Ya, itu memang ada kejadian tidak bisa dihindari misalnya. Jelas ya? Kalau kita tinggalkan bisa berbahaya. Maka disampaikan, saya sampaikan ini bisa begini. Ya, memang ada dalam tuntunan syariat demikian, ada dalilnya itu. Nah kita nggak usah bicara dalil. Nah ini sudah berbahaya ini hati yang seperti ini. Jelas ya? Itu ucapan. Kalau kita tidak mau berbicara dalil, terus apa yang kita mau pakai untuk berbicara? Ya, jangan tidak boleh menolak seperti ini. Ya, maka ini dari ciri ya, orang-orang yang menolak sangat jelas. Syekh Shalih Al-Fauzan sebutkan berhati-hatilah, hati orang yang beriman itu selalu hidup dengan mengingat Allah, kemudian mustamir, bercahaya, kemudian shadiq, ya, jujur, dia amankan cahaya yang telah dia dapatkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.